Mawar yang indah dipetik oleh seorang wanita tua. Ketika bola sedang berlangsung. Karena dia ingin berterima kasih kepada sang pangeran. Dia memberinya bunga mawar. Untuk seorang pangeran kaya, itu adalah hadiah yang tidak berharga. Dia tersenyum mencemooh. Hidupnya tidak pernah tanpa keindahan. Dia juga terlihat seperti wanita. Oleskan lipstik. Gambar mata. Lihat wajah itu, dia tersenyum aneh. Dia membuka bola. Undang para wanita untuk datang menari. Hidup mewah sepanjang hari. Tiba-tiba di luar pintu, seorang wanita tua yang jelek muncul. Berlari ke kastil untuk berlindung dari hujan. Dia ingin memberikan mawar kepada pangeran untuk berterima kasih padanya. Tetapi ketika sang pangeran menerima mawar itu, dia melemparkannya ke tanah dan mengusir wanita tua itu. Wanita tua itu sedikit marah. Katakan pada pangeran untuk tidak menilai buku dari sampulnya. Karena kecantikan sejati ada di dalam. Tapi sang pangeran masih ingin mengusir wanita tua itu. Wanita tua itu mengambil mawar itu. Seluruh tubuh bersinar terang. Berubah menjadi peri yang cantik. Pangeran tahu ada yang tidak beres. Berlututlah dan mintalah pengampunan. Tapi sudah terlambat. Peri melihat bahwa sang pangeran tidak memiliki cinta untuk menghukum pangeran. Peri mengubahnya menjadi binatang jelek. Para pelayan di kastil menjadi objek. Beri kutukan. Itu jika sang pangeran tidak menemukan cinta sejati. Sebelum kelopak terakhir jatuh, dia sekarang akan dapat kembali menjadi manusia. Peri menghapus ingatan semua orang tentang kastil. Saya menyembunyikan kastil di hutan. Bertahun-tahun kemudian sang pangeran kehilangan harapan. Siapa yang akan menyukai binatang? Di tengah keputusasaan, secercah harapan tiba-tiba muncul. Seorang pedagang tua sedang berjalan di hutan. Langit penuh petir dan akan turun hujan. Tiba-tiba sambaran petir menyambar pohon tua itu sehingga tumbang. Jalan di depan telah diblokir. Orang tua itu harus mengubah caranya. Tapi semakin dia berjalan, semakin dia takut. Salju turun dengan deras. Tiba-tiba seorang tamu tak diundang muncul. Seekor serigala ganas mengincar pria tua itu. Lolongannya segera menarik serigala lain yang tak terhitung jumlahnya. Dia melarikan diri dengan panik. Kuda itu panik dan kehilangan kendali. Jatuhkan orang tua itu saat dia mencoba memanjat lebih tinggi. Serigala lapar yang telah lama ditunggu-tunggu tiba. Pria tua itu berbalik dan lari. Ada 3 serigala lapar tepat di belakangnya. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sehingga dia jatuh. Hanya bisa berteriak keras. Pada saat itu kuda datang untuk membantu orang tua itu. Kemudian dengan cepat melarikan diri. Serigala mengejar. Tiba-tiba mereka berhenti, karena ada sesuatu di sini yang membuat mereka takut. Orang tua itu berhasil melarikan diri. Masuki kastil yang tertutup salju. Orang tua itu bertanya apakah ada orang di sana. Bagian dalam kastil menyala. Tapi tidak ada yang menjawab. Setelah lelaki tua itu selesai melakukan pemanasan, dia pergi ke ruangan lain. Menemukan meja berisi makanan enak. Lelaki tua yang kedinginan dan lapar itu tidak peduli dengan hal lain. Hanya duduk untuk makan enak. Secangkir teh meluncur ke arahnya dan menyuruh ibuku untuk tidak membiarkanku berbicara dengannya. Karena itu akan membuatnya takut. Lelaki tua itu dengan tenang berkata tidak apa-apa. Lalu kabur. Namun ketika dia meninggalkan kastil, sekuntum mawar putih menarik perhatiannya. Dia hendak memetiknya dan memberikannya kepada putri kesayangannya. Tiba-tiba dia ketakutan dan jatuh ke tanah. Kuda putih itu pun lari ketakutan. Kemudian lelaki tua itu diselimuti kegelapan. Dan kudanya berlari keluar dari salju dengan sendirinya. Kembali ke rumah, putri lelaki tua itu menemukan kuda putih itu dan kembali sendirian. Dia tahu sesuatu telah terjadi pada ayahnya. Dia meminta kuda untuk membawanya untuk menemukan ayahnya. Kuda putih menginjakkan kaki di tanah beku lagi. Ke kastil misterius. Dia mengambil tongkat kayu untuk melindungi dirinya sendiri. Dia memasuki kastil dan menemukan ayahnya terkunci di sebuah ruangan. Kemudian terdengar suara binatang itu. Katakanlah lelaki tua itu mencuri setangkai mawar darinya. Perlu dihukum. Beo mengatakan mawar itu yang dia inginkan. Dia bersedia mengambil hukuman untuk ayahnya. Binatang itu muncul di depan Bella. Lihat binatang yang menakutkan.
Beo sedikit takut. Binatang itu membiarkannya memilih, apakah dia akan secara sukarela menanggung hukuman. Ayah memohon agar Beo kembali. Beo hanya bisa pura-pura setuju. Dia membiarkan binatang itu membuka pintu penjara. Binatang itu memperingatkan ketika pintu penjara ditutup maka akan ditutup selamanya. Ayah dan anak perempuan mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka di dalam sel. Tiba-tiba Bella mendorong ayahnya keluar sel. Lalu tutup pintunya. Melihat itu Beo memilih untuk melihat tempat ayahnya. Binatang itu datang dan mengatakan dia bodoh. Lalu seret lelaki tua itu keluar dari kastil. Gadis itu memegang bola salju kecil di tangannya. Lempar monster itu. Binatang itu kembali menjadi bola salju besar. Mereka memukul wajah gadis itu. Binatang ini pasti orang acak. Hanya karena lelaki tua itu memetik salah satu mawarnya. Yah, dia akan mengunci orang tua itu selama sisa hidupnya. Putri lelaki tua itu datang. Bersedia mengambil hukuman untuk ayahnya. Terkurung di penjara. Saya tidak akan pernah dibebaskan. Keesokan harinya, pintu sel tiba-tiba terbuka. Bella mendengar seseorang berbicara, mengatakan untuk membawanya ke kamarnya. Dengan gugup Bella mengangkat kursi itu. Saya melihat kandil dapat berbicara. Ketakutan, dia membanting kursi ke bawah. Tapi harga candle masih belum ada apa-apanya. Itu terus berbicara dengan suara lain. Sebuah jam datang. Dia bilang dia ingin membawa Bella ke tempat terindah di kastil. Bersama-sama, keduanya membawa Bella ke sebuah kamar mewah yang besar. Saat memasuki ruangan, seekor merak terbang di atas. Berpelukan dengan tempat lilin, dan berbicara tentang kisah cinta. Beo hanya bisa tersenyum saat melihatnya. Lemari belakang tiba-tiba terbuka. Minta pakaiannya untuk diperbaiki. Setelah dipakai di lemari, Beo menjadi wanita jelek. Binatang itu tidak tahu apa yang telah terjadi. Saat menyiapkan makanan, dia menemukan bahwa pelayan telah menyiapkan makan malam tambahan. Dia dengan marah menemukan kepala pelayan arloji dan menempelkan lilin. Mengetahui mereka tidak hanya mengeluarkan Bella dari sel, tapi biarkan dia tinggal di kamar mewah. Karena Mawar tidak memiliki banyak kelopak, kastil semakin suram, dan kedatangan Bella membawa harapan bagi sang pelayan saat ini. Para pelayan ingin pangeran dicintai. Ini akan mematahkan kutukan asap. Padahal binatang itu tahu kondisinya, tapi dia tetap sombong. Benci Bella sebagai putri seorang pencuri. Meyakinkan orang tua. Anda tidak bisa karena kepribadian ayahnya. Begitulah cara Anda menilai dia. Mendengar itu binatang itu menjadi tenang dan ingin mengajak Bella makan malam. Bella bersiap untuk kabur. Lalu kudengar binatang itu ingin mengundangmu makan malam. Dia dengan marah mengatakan dia mengunci saya di sini. Dan kau ingin aku makan malam denganmu. Saya tidak pernah setuju. Binatang itu mendengarnya, marah. Teriak, jangan makan denganku. Lalu tunggu saja dan kelaparan. Setelah itu, dia pergi dengan marah. Kemudian dia datang ke depan bunga yang mengutuknya. Ketika Anda melihat Mawar akan jatuh, binatang yang enggan, keluarkan cermin ajaib. Bicaralah dengan cermin ajaib. Aku ingin bertemu gadis itu. Cermin ajaib memantulkan Bella secara ajaib. Gadis ini sebenarnya cukup baik. Lagi-lagi menyaksikan kelopaknya berguguran. Binatang itu juga lebih khawatir. Para pelayan berubah menjadi objek. Juga terasa dan kaki lebih kaku. Mereka tahu waktu mereka hampir habis. Bella adalah satu-satunya harapan mereka. Tapi Bella hanya ingin kabur dari kastil. Dia memanfaatkan malam itu, naik kuda untuk melarikan diri dari kastil. Sayangnya serigala lainnya muncul kembali. Serigala berkumpul untuk mengejar Belle. Kuda putih itu dikelilingi oleh serigala. Leo turun dari kudanya dan mengambil pohon itu. Lawan serigala, tapi pohon itu dengan mudah diambil oleh serigala. Bella ketakutan, lihat sekeliling. Dia siap menghadapi kematian. Tepat ketika serigala lapar hendak menerkamnya. Binatang itu bergegas untuk menghentikan serigala. Setelah perang, binatang itu berhasil mengusir serigala. Dia juga terluka parah. Jatuh di atas salju. Bella menyerah pada gagasan untuk kembali. Dia mengangkat binatang yang terluka itu. Bawa binatang itu kembali ke kastil. Meski monster itu terluka, tapi dia masih marah pada Bella karena tidak bisa memahami binatang itu.
Bella bertanya-tanya mengapa para pelayan tidak meninggalkannya. Teko mengatakan yang sebenarnya. Pangeran kehilangan ibunya di usia muda. Dia dibesarkan oleh ayah yang kejam. Dipengaruhi oleh ayahnya sejak usia muda. Kepribadian baru itu sesat. Belle hanya bisa merasa kasihan pada binatang itu. Binatang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Bella harus mengambil tanggung jawab merawatnya. Hari ini Bella duduk di depan binatang itu. Dengan lembut menceritakan kisah Romeo dan tanpa diduga binatang itu memberitahunya bahwa dia dari kecil ke besar. Dia tidak pernah merasakan cinta dari orang tuanya, tetapi dia memiliki hobi menghabiskan waktu dengan buku. Bella melihat bahwa dia memiliki minat yang sama dengannya. Penasaran sama perpustakaannya. Binatang meskipun terluka, tapi tetap bawa Beo ke perpustakaannya. Beo tercengang. Hal favoritnya dalam hidup adalah membaca. Ketika dia mendengar binatang itu berkata dia bisa membaca apapun yang dia inginkan. Dia sangat gembira. Dia benar-benar ingin tinggal di sini selamanya. Baca semua buku. Kecantikan yang bahagia melihat binatang itu. Dengan cara yang penuh kasih. Saat makan, keduanya makan bersama. Sudah lama sendirian, jadi binatang itu masih belum terbiasa duduk berhadapan dengan orang lain. Beo menemukan bahwa binatang itu memiliki sisi lucu. Untuk cinta umum membaca. Jadi keduanya sedikit lebih dekat. Tapi untuk berkembang menjadi cinta sejati, butuh sesuatu yang lebih kuat. Binatang yang jelek dan kejam. Kecantikan yang cantik dan polos. Binatang itu memegang tangan seorang wanita cantik. Keduanya menari bersama. Bisakah Beauty and the Beast memiliki cinta sejati? Padahal, yang dipikirkan Bella adalah karena dia dan binatang itu tidak bisa keluar dari sini. Ada juga perpustakaan besar di sini. Mereka bisa membaca buku bersama. Dia tidak peduli dengan penampilan binatang itu. Dia menemukan dia juga orang yang baik. Orang yang lembut dan sangat hangat. Setelah berdansa, binatang buas itu bertanya kepada si cantik bahwa dia tahu itu konyol untuk mengatakan ini. Tetapi apakah kamu mencintaiku? Si cantik berkata bahwa dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Kecantikan ini adalah Bella, yang dipenjara oleh binatang buas. Sejak Bella muncul, binatang itu jatuh cinta padanya. Gadis cantik yang kuat dan pemberani ini. Jadi dia bertanya pada Bella, apakah Anda ingin tinggal di sini? Hidup bahagia bersamaku. Si cantik bertanya apakah manusia bisa bahagia tanpa kebebasan. Dia ingin melihat ayahnya sekarang. Dan mengeluarkan cermin ajaib. Di dalam reflektor, ayah Bella dalam bahaya. Melihat Bella khawatir. Sekarang binatang itu mengerti. Cinta sejati melepaskan ketika orang lain membutuhkannya. Jelas tahu bahwa dia naksir padanya. Mengetahui bahwa Beo akan pergi selamanya. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Tapi dia memilih untuk membebaskan Bella. Bahkan cermin ajaib yang dia berikan pada Belle. The Beast dengan sedih melihat Bella pergi. Kali ini ayah Bella didorong masuk ke dalam mobil oleh penduduk desa. Siap menempatkan Anda di rumah gila. Bella menunggang kuda muncul. Penduduk desa mengatakan bahwa ayahnya sudah gila. Dia berkata bahwa ada binatang buas di kastil yang mengeluarkan cermin ajaib. Lihat binatang di cermin. Penduduk desa ketakutan. Terus-menerus ditolak oleh Bella. Setelah mendengar dia melindungi binatang itu. Dia cemburu dan mengatakan bahwa Bella terpesona oleh binatang itu. Menghasut orang untuk membunuh binatang itu. Untuk mencegah Bella memberontak, dia memasukkan Bella ke dalam mobil. Dihasut oleh penduduk desa yang telah bergabung satu sama lain. Pergi ke kastil. Siap untuk membunuh binatang itu. Bella khawatir tentang keselamatan binatang itu. Dengan bantuan ayahnya, dia keluar dari gerbong dan pergi ke kastil. Di sisi ini penduduk desa menyerbu masuk ke kastil. Item. Mulailah serangan balik pertahanan diri dengan penduduk desa. Ambil kesempatan untuk berlari jauh ke dalam kastil. Pelayan pemberani di kastil kemenangan. Penduduk desa meninggalkan kastil. Tepat pada waktunya untuk kedatangan Belas. Tembaga juga menemukan monster itu. Tembak dia dari menara dengan senapan. Lihat binatang itu tidak mati. Lari ke bawah lagi, ketika binatang itu tertangkap basah. Serang binatang itu lagi, jelas ingin membunuh binatang itu. Binatang itu bangun dan berbalik dan mengambil senjatanya siap untuk membunuh orang ini. Ketakutan memohon belas kasihan.
Binatang itu memberitahunya, bukan binatang. Lalu biarkan dia pergi. Bella memperhatikan semua binatang menatap Bella dengan penuh kasih sayang. Sementara binatang buas itu hendak mendatangi Bella. Nama menemukan senjatanya. Dia ada di belakang monster itu. Dia melepaskan tembakan kedua. Lalu melepaskan tembakan ketiga. Tetapi orang jahat akan segera menerima pembalasan. Jembatan tempat dia berdiri runtuh. Dia jatuh ke jurang dan mati. Leo memeluk monster yang sekarat. Menangis tidak akan membiarkannya mati. Kelopak mawar akhirnya runtuh. Semua objek mengucapkan selamat tinggal terakhir mereka. Orang tua yang hangat memanggil anak-anak mereka. Dia ingin bersama anaknya. Itu tidak cukup waktu. Dia dengan enggan menutup matanya saat putranya bergegas. Memanggil ibu, piringnya jatuh. Pecah berkeping-keping. Untungnya gantungan baju menangkap cangkirnya. Letakkan di samping ibu. Pelayan setelah perpisahan singkat. Semuanya menjadi nyata. Bella tersedak dan berbicara dengan binatang itu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu. Lalu cium binatang itu dalam-dalam. Peri asli juga muncul. Melihat pemandangan ini. Dia tertawa. Kelopaknya melayang di udara. Kelopaknya dikendalikan. Datang ke binatang itu. Sang pangeran menemukan cinta sejati. Kutukan itu mulai menghilang. Binatang yang sebenarnya berubah menjadi seorang pangeran. Matahari bersinar di kastil. Pelayan itu juga telah kembali ke gambar aslinya. Kastil dikembalikan ke bentuk semula. Sejak saat itu, sang putri dan sang pangeran hidup bahagia.